warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Adi Budaya, Namo Budaya. Salam kebajikan, salam Sampurasun. Saya Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali Nuswantara dari Kesultanan Cirebon. Pada hari ini tanggal 22 April 2025 kami berada di Cuti atau tempat tinggal ibu atau bante atau biksu. Saya membawa 32 bante tudung atau biksu tangga dari Bangkok, Thailand, berjalan kaki akan menuju ke Candi Borobudur. Insya Allah, jika tidak ada halangan, kami akan sampai di Borobudur tanggal 10 Mei. Untuk merayakan Waisak ya Pak ya? Kemudian tanggal 11 Mei-nya kami akan mengambil air suci di Jumprit. Tanggal 12 Mei-nya kami akan mengikuti upacara agung Waisak di Candi. Setelah itu para bante ini kembali ke Thailand tanggal 13. Ya, terus kalian, ini yang kedua kali saya, kami, keluarga besar kami mendampingi, melayani, mengawal para biku tudong atau bante tangga. Ya, tahun 2023 kami berangkat dari Nakhon Sitamarat ke Thailand Selatan, melintasi 4 negara, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Tahun 2025 kami melintas dari ibu kota Thailand, Bangkok. Kami berangkat pada tanggal 6 Februari 2025, kemudian menuju ke Songkal, menuju ke Nakhon Sitamarat, menuju ke Padang Besar, nyebrang ke Malaysia, kemudian ke Singapura. Tanggal 16 April kami menggunakan feri ke Singapura, ke Batam. Kemudian 2 hari di Batam, tanggal 19 April kami terbang ke Jakarta. Ada beberapa kegiatan di Jakarta dan kota-kota lain. Dan kalau banyak suka duka, banyak sukanya daripada dukanya. Kami dari Macan Ali itu Muslim. Iya. Semuanya Muslim. Banyak yang bertanya, kok kenapa organisasi Muslim tiba-tiba menggebrak dunia dengan mengadakan tudong? Saya ceritakan dulu. Tudong adalah kegiatan ritual tertinggi di ajaran Buddha, yaitu artinya jalan kaki. Jadi para bante tudong ini memang niatnya berjalan kaki. Semakin jauh, semakin beliau bisa menjaga 227 sila. Sila itu adalah aturan. Jadi para ulama Buddhis ini harus bisa menjaga 227 sila, 227 larangan. Nah, larangan itu tiap hari pasti muncul. Para bante ini untuk menguji keimanannya dengan melakukan tudong. Ketemu makanan yang enak, ketemu wanita yang cantik, ketemu kuat tidak? Nah, itu ujiannya. Makanya tudong itu adalah ritual tertinggi bagi para bisu. Kenapa justru Macan Ali gitu yang ada suatu cerita yang menarik. Kok Macan Ali yang mengadakan organisasi Muslim, orangnya Muslim, kenapa mengadakan tudong? Di mana itu adalah ritualnya ulama-ulama Buddha. Ceritanya pada tahun 2019 kami di Cirebon itu didatangi oleh 2 orang lumpuh dari Thailand dan 1 orang bante dari Indonesia, yaitu Bandung, meminta komunitas kami menyelenggarakan tudong. alasannya? Nah, Alasannya? nah,
kenapa mengajak kami? Kan organisasi banyak nih, Iya. ribuan lah ini. Bante tersebut dan Lumba tuh berbicaranya masalah spiritual, yang kami juga tidak bisa membantah bahwa dari hasil meditasi, dari hasil bermunajat kepada Yang Maha Kuasa, dapat petunjuk bahwa harus melibatkan kami. Melihat kesungguhan itu, kami akhirnya bilang bahwa kami sanggup. Kalau kenapa sanggup? Disinilah telah bahwa kami semua penggerak dan pecinta toleransi mempunyai cara untuk mengkampanyekan toleransi. Toleransi itu adalah orang yang saling menghormati, saling melindungi, saling mengayomi, dan saling merangkul dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun bukan satu darah, walaupun bukan satu keimanan atau satu agama, tapi dengan toleransi semua bisa adem dan damai. Kenapa sih kok cinta toleransi? Sampai mau jalan, ongkos sendiri, biaya sendiri. Saya punya leluhur. Leluhur saya para wali, penyebar ajaran Islam. Leluhur saya adalah Sunan Gunung. Idola kami atau panutan kami juga ada yang dimakamkan di Cirebon, di Kerawang. Kerawang itu Sekuro, artinya Sebentong. Para leluhur ini mengajarkan toleransi. Tapi ada yang bertanya, itu kan 500 tahun yang lalu, nggak ada saksi. Tapi kami punya bukti. Pada abad ke-13 datanglah Laksamana Cengkeh dari Tiongkok. Laksamana Cengkeh ini mendarat di Cirebon. Di dalam buku kitab Negara Kertabudi, di dalam buku kitab Purwaka Caruban tertulis bahwa Laksamana Cengkeh membawa 330 armada perang. Jadi Pulau Jawa tuh, Laut Jawa tuh penuh dengan kapal-kapal perangnya Cengkeh. Membawa 13.000 pasukan. Nah, ketika Cengkeh pergi kembali berlayar, banyak yang tidak ikut. Bermukim di Cirebon, mendirikan vihara kelenteng yang tertua ada di Jamblang, yang tertua, kelenteng di Kleret, kemudian dilanjutkan kelenteng Molas Api, dan sampai sekarang masih berdiri, masih kokoh, masih terjaga, masih rapi. Kenapa demikian? Ya itulah toleransi. Sebab 50 tahun kemudian Cirebon jadi pusat pengembangan Islam. Para walinya di situ. Tetapi umat non-Muslim tidak pernah diganggu, tidak pernah dikafir-kafirkan, tidak pernah dipaksa masuk Islam. Yang ada dirangkul. Non-Muslim dijaga, tempat ibadahnya itu dijaga. Itulah ajaran leluhur kami bertoleransi, dan kami terapkan di sini. Itu dong. Buat saya, tudong merupakan kendaraan kami untuk melaksanakan amanahnya leluhur, yaitu toleransi. Makanya kami dengan seluruh keluarga besar dan berbagai komunitas menyalurkan ajaran leluhur kami jadi sini, sehingga kami pun jadi ikutan sama Bante, ikut bersabar, lapar di jalan ya ikut makan, kepanasan ikut kepanasan, menguji diri sendiri. Karena
ternyata di Islam itu, di Muslim juga ada ajaran tawadu, bersabar. Nah itu penerapan juga buat diri kami. Apalagi yang Bapak bisa pelajari atau teman-teman dari Macan Ali yang bisa pelajari dari para Bante Tudong ini kan? Kalau Bante Tudong bisa mempelajari lah ya dari pengalaman, nanti perjalanan, nanti ke rumah-rumah ibadah, ke masjid segala macam kan mereka. Nah dari pihaknya Bapak gitu yang mewakili Muslim ya berarti ya, apa yang bisa dipelajari dari Bante Tudong ini? Banyak, hampir semuanya kami mempelajari karena semuanya baik. Tapi yang paling menonjol adalah kesabaran, berbagi. Bante itu banyak berbagi, jangan sabar. Tapi Bante tetap hidup, tetap bersahaja, tetap berbahagia. Saya bertanya, Bante, apa yang Bante doakan? Bante cuma jawab begini, saya berharap semua makhluk di dunia berbahagia. Itu sebuah filosofi yang sangat luar biasa buat kami. Kemudian kami diajari selain bersabar juga berbagi. Kami juga selain diajari bersabar berbagi juga haji rasa. Dan haji rasa begitu. Jangan cubit orang lain sebelum mencubit diri sendiri. Ketika mencubit diri sendiri sakit, jangan kau cubit orang lain. Masih sakit. Salah satunya lah, dan banyak lagi manfaatnya. Hanya kami ini tahun 2025, kebetulan para Bante Tudong itu masih ingin kami yang mendampingi. Semoga di tahun berikutnya kita beregenerasi dan semakin kokoh toleransi untuk perdamaian dunia. Ini pembagiannya gimana nih Pak? Kayaknya banyak banget ya dari Macan Ali. Emang Macan Ali itu organisasi seperti apa sih Pak? Macan Ali itu bukan ormas, bukan OKP dan bukan LSM. Macan Ali adalah komunitas yang berkumpulnya orang-orang penggerak toleransi dan persaudaraan. Kebanyakan dari komunitas yang adat dan tradisi, misalnya contoh padepokan, melirol, pencaksilat, nah itu berkumpul. Mereka dalam Tudong itu keperluannya biayanya sendiri-sendiri. 2023 begitu, 2025 juga. Oh jadi masing-masing padepokan atau masing-masing komunitas. Ya. Jadi maksudnya Macan Ali, komunitas Macan Ali ini yang merangkul komunitas lain yang pro toleransi gitu ya untuk sama-sama. Walaupun harus sabar dan pelan-pelan. Siapa tahu tidak sealiran. Iya. Kan apalagi ya kan mendampingi orang yang tidak seagama gitu kan. Jadi buat apa gitu kan? Gimana cara Bapak meyakinkan mereka? 23 mungkin yang agak susah 2023 meyakinkan orang-orang. Jangankan kami orang Muslim. Konon katanya umat Budi sendiri juga tidak paham Tudong. Iya betul. Karena nggak biasa di sini. Belum pernah. Iya nggak biasa nggak. Belum pernah sama sekali selama ada bumi Nusantara. Tapi kami yakin bahwa dengan niat baik pasti akan membuat baik. Ketika awalnya kami dicurigai, dicaci maki dan menjadikan, ternyata jutaan orang dari mulai Bekasi sampai Borobudur menyambut, mengeluh-ngeluhkan, menyapa, memberi minum, memberi makan. Apakah itu semua orang umat Islam? Ada Muslim, ada Kristen, ada Katolik. Kami tidur di gereja Katolik Kendal. Rombongan bisu. Iya tahun lalu saya lihat di YouTube-nya saya ngikutin. Dan itu semua rebutan. Berarti bangsa Indonesia ini cinta toleransi. Sebetulnya takut untuk menyerahkan karena takut ditentang. Iya. Disangkanya gitu ya. Ya, tapi tidak. 2023 muncul toleransi terjaga terlihat.
tahun 2025 alhamdulillah banyak yang bantu. Iya, karena mungkin karena media juga mungkin ya. Karena media juga mau memberitakan tentang Betul. tudong ini gitu kan. Jadi orang semakin tahu ya, semakin tahu Iya. apa itu tudong, ngapain aja, Iya. untuk apa gitu ya. Nah, insya Allah tiap 2 tahun kita akan menyelenggarakan ini. Oh gitu, rute yang sama. Rutenya sama. Oh gitu. Karena para biku atau para bante itu kita nggak bisa ngatur beliau. Iya. Mereka nggak bisa ngatur. Mereka yang punya feeling. Kami serahkan rute. Beliau mintanya di sini. Ada kesulitan apa nggak Pak? Di 2023 kesulitannya adalah memberitahukan kepada masyarakat bahwa kalau para bante itu kan ketika jalan membaca parita. Kadang-kadang masyarakat saking senangnya, euforia, salaman, Oh iya. itu yang paling sulit. Saya kadang-kadang suka mohon jangan gitu. Nggak ngerti soalnya. Iya. Di 2025 agak mending. Oh. Rupanya udah pada paham. Dan lebih seringnya banyak yang nawarin makan, nawarin minum. Oh gitu. Mudah-mudahan juga ya nanti di Jawa Tengah gitu ya juga kayak gitu ya. Biasanya ketika booming di Jawa Barat, Jawa Tengah lebih. Iya kelihatannya. Kami kadang-kadang sudah nggak mampu di perut. Disodori makanan semua banyak. Oh gitu. Pagi aja belum dimakan, udah ada makanan buat siang sore. Kita bangsa Indonesia kan. Harapan Bapak dengan kegiatan tudong ini apa Pak? Mungkin secara mewakili Macan Ali dan komunitas-komunitas mungkin mayoritas Muslim gitu ya. Terhadap harapannya apa nih Pak? Saya berharap, mari kita jalan bersama. Mari kita bergandengan tangan. Mari kita junjung toleransi untuk perdamaian dunia, bukan hanya lokal. Dunia. Perbedaan tidak bisa dijadikan satu. Karena pasti ada yang menang, ada yang kalah. Biarkan perbedaannya itu berbeda. Iya, ada gitu ya. Dengan damai. Kira-kira gitu. Saya mengimbau pada semua pihak, golongan, masyarakat, institusi pemerintah, dan kelompok manapun. Yuk kita jaga toleransi, pluralisme, bineka tunggal ika, Pancasila. Ayo. Sebab efeknya adalah sangat positif buat anak cucu. Bersatu tuh berbeda tuh indah sebetulnya Pak ya. Ya. Bersatu dalam perbedaan ya Pak Ya. ya. Karena Jadi kira-kira gitu. Iya, ya lain kepala mungkin lain pikiran. Jadi itulah yang keindahannya Pak ya. Itulah keindahan. Lebih indah karena dalam ayat suci Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, aku ciptakan lelaki dan perempuan bersuku-suku. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suku Sunda, suku Jawa, suku Tionghoa, suku Batak. Sebuah perbedaan, bukannya mayoritas menghantam minoritas. Justru harus dijaga, dan minoritas harus dijaga. Karena ada di dalam ayat suci Al-Quran, aku ciptakan laki dan perempuan yang bersuku-suku dan lain-lain. Mari kita jaga toleransi untuk bumi. Satu kata terakhir. Ya, Apa Pak? mari kita berjalan bersama, bergandengan tangan, menjunjung tinggi toleransi untuk perdamaian dunia bagi anak cucu kita. Terima kasih.